Gue Tita Pane. Gue Saskia Pane. Balik lagi Bersama kami di Masak.tv. Pada episode kali ini kita bakal bikin bitterballen. Nah, untuk bahan-bahannya, ini untuk isinya dulu ya. Sebenarnya sih bukan isi sih, nanti dicampur jadi campur satu. sama tepungnya. Cuman kita ada bawang putih yang udah dihalusin, terus ada daging cincang, terus ada daun bawang, bawang bombay. Nah, terus abis itu kita bikin roux, bikin yang campuran butter, tepung, susu, kaldu daging, sama kita tambahin sedikit minyak nanti. Nah, terus nanti udah abis itu kita balut Bikin lagi, bola-bola. kita coating. Nah, ntar pakai tepung juga, telur sama tepung roti. Nah, sekarang kita numis dagingnya dulu nih. Ambil teflon. Gue mau potong-potong, ini kita majuin. Ini kayaknya ribet banget. Nanti potong-potong aja dulu ya. Iya, udah nyalain aja dulu, nyalain. Lo jangan meremehkan gue gitu. Oke, bawang bombaynya kita potong chop kasar aja. Jadi nanti di adonan bitterballennya juga ada nggak terlalu halus gitu. Pakai minyak biasa atau olive oil? Olive oil boleh. Yang mana ya? Yang botol tinggi. Kita kasih sedikit. Banyak deh. Bawang bombaynya setengah aja cukup. Kenapa kita nggak pakai sayur-sayuran? Bisa sih pakai sayur-sayuran, cuman ini kalau yang originalnya yang asli dari turunan Belanda emang cuman daging sama bawang-bawangan aja. Gitu. Nah, bawang bombaynya kita masukin setengah bawang bombay. Kalau bawang bombaynya yang gede ya, kalau bawang bombay yang kecil sih satu aja. Ini nggak terlalu kasar ya? Hah? Gak apa-apa bro. Kan gue bilang, jadi nanti ada gerinjel-gerinjelannya gitu. Gede dikit apinya. Terus daun bawang. Kalau kita kasih seledri gimana bang? Bisa kasih seledri, kasih wortel, terus dikasih Kentang. buncis, kentang. Kentang kayaknya nggak make sense kayaknya. Kalau masukin kentang. Nah, jamur bisa jamur. Atau dagingnya diganti daging ayam. Atau pakai Daging sayuran ikan gimana? doang. Daging ikan Kalau orang nggak makan daging ayam, daging sapi, aneh kayaknya rasanya. Terus kita masukin daun bawangnya. Kalau domba bisa nggak sih? Bisa. Domba, kambing, bisa lah. bau dong. Gak apa-apa men. Terus kita masukin bawang putih. Kalau udah masukin aja dagingnya deh. Uds. Semuanya ya? Semuanya. Kayaknya masih belum belajar deh. Di sini yang makan banyak. Iya. Nah men, pakai teflon Nah, tuh. sambil Repot tuh. dia numis dagingnya, gue bakal bikin roux-nya nih. Jadi nanti dari roux-nya kita tambahin susu jadi bechamel. Terus biar nggak terlalu kental juga, kita tambahin kaldu. Nah, untuk roux-nya kita pakai butter. Buat takut loncat. Terus kita kasih minyak dikit. Palanya mau dimasukin kapan? Dikit aja nih. Dikit aja. Ini kita gedeinnya dulu biar sampai dia clarified. Tolong meleleh. Udah dikasih. Dah. Dikit lagi nggak apa-apa kok. Terasam? Enggak, dikit aja. Hup. Kasih garam. Kasih gula. Kasih lada. Sampai benar-benar habis ya, jadi nggak ada jusnya gitu deh, biar sampai kering. Oke. Jadi nanti pasti campur sama si bitterballennya nggak basah. Nah, ini Gitu, apinya bisa kita apinya kecilin. digedein lagi. Ada pertanyaan tuh dari belakang. Apa? Udah? Udah dimasukin? Diperhatiin dong. Jadi kalau misalkan emang kurang memperhatikan videonya, bisa diulang-ulang kok. Nonton aja. Nah, sekarang bisa kita masukin tepungnya sekitar 1 cup. Oke, tepungnya sekitar 1 cup. Iya. Adukan. Nah, untuk sisanya kita pakai buat coating. Kalau nanti keenceran gimana? Oh, apanya keenceran? Kebanyakan airnya. Tambahin tepung lagi. Oh, nggak boleh meremehkan gue, ini skripsi gue nih. Jadi
Kayaknya gue ahlinya. Nah, kalau bikin roux gini, jangan keburu-buru juga karena dia masih ada aroma tepung mentahnya. Jadi ini belum bisa dibilang roux. Kalau dia udah sampai ada bau kayak popcorn gitu, itu artinya dia udah masuk white roux atau blonde. Nah, ntar kalau misalkan udah ada tahap mateng dengan bau popcorn itu, artinya bisa kita lanjut masukin susu sama kaldunya. Kalau rusak gimana? Rusak apanya? Runya rusak. Rusak dalam kata kegosongan kah atau apa kah? Iya kalau kegosongan nggak apa-apa. kan? Kegosongan namanya jadi beda, namanya udah jadi brown Brown roux. Brown. Brown. Tuh, nah ini kalau udah ada bau popcorn gini, kita masukin susu Dia dimatiin. dan pastikan kalau bikin roux salah satu bahannya harus panas dan satunya lagi harus dingin. Nah jadi ini roux-nya panas, susunya dingin. Dean. Ya, udah boleh matiin. Sini ada yang ngeruk. Duka. Terus sama kaldunya 500 juga. Tapi bisa gedein dikit. Udah mulai kerasa berat nih. Udah mulai terasa berat, masukin kaldunya. Jadi ini emang kelihatannya masih encer, tapi nanti kalau misalkan dimasak terus, biar adonannya ini mateng, dia pasti bakal turun dan mengental. Nah ini udah mulai ngental, jadi sebelum nanti susah diaduknya, dagingnya kita masukin. Spatula. Oke, terus kita seasoning, kita kasih biji pala. Berat. Kita kasih biji pala, Buset. kira-kira 1 pinch. Kita kasih garam lagi, Satu jumput ya. jumput. Kita kasih gula, sama lada dikit lagi. Gak apa-apa. Ladanya gue lempar di depan dia. Nah ini aduk terus sampai benar-benar kental. Terus nanti dinginin. Nah nanti kalau udah dinginin ini bakal makin keras. Jadi bisa kita bentuk. Nah ini kalau kayak gini udah, dia kayak begini aja nggak apa-apa. Karena dia masih panas. Nanti begitu dia dingin, dia bakal makin kental. Bahkan bisa dibentuk. Jadi sekarang kita matiin. Sekarang dia ambilin tempat. Kalau bisa yang gede deh, jadi cepet dingin. Silakan. Oke. Nih, kita tempatin. Oke. Jangan taruh di kulkas atau enggak kulkasnya rusak. Jadi taruh di luar aja dulu. Karena masih berasap. Iya, kalau misalnya udah rada dingin baru masukin kulkas. Kira-kira sekitar ya 15 sampai 20 menit. Nah, ini dia udah dingin nih. Tuh, kan? Pokoknya udah kayak agar-agar deh. Ya kan? Nah, sekarang tinggal kita siapin buat ngebungkusnya tuh, nge-coating tepung terigu, tepung roti, sama telur kita kocok. Kalau nggak pakai tepung terigu langsung diri gimana? Bisa sih, cuman gimana ya, takutnya kan nanti dia pasti panasin itu dia meleleh lagi deh. Gitu. Nah sekarang coba dia bulet-buletin, nanti mau pecahin telur. Ada yang mau ambil sendok dulu. Sambil nunggu kita ngebalutin pakai tepung dan telur, kita sambil nyalain minyaknya biar panas. Kurang lebih segini. Ntar dulu deh, telurnya belum deh. I know. Sabar men. Tenang men. Nah, ini tadi telurnya gue pakai 4. Ntar kalau misalkan kurang tinggal ditambahin lagi. Gimana kalau kita pakai 2 sendok aja? 2 sendok, tapi nggak balen dong, nggak balen. Ball. Oke. Harus ball. Ivio. Gimana kalau kita kasih keju dalamnya men? Oh boleh. Potong Resipinya dulu. nggak? Ada dong. Kayaknya dia tahu kenapa dia itu. Karena masih hangat, An. Oh masih hangat Masih dalamnya ya? hangat. Jadi yang bagian atasnya doang. Kejunya kita potong-potong kotak-kotak aja kali ya. Ada mesesnya. Kalau gitu harus dirigipin dulu dong. Atau lo mau celupin? Celupin Coba aja. 1 kotak. Jadi ambil 1.
Ini nggak harus ya, nggak harus dikasih keju, cuman ini kita pengen coba-coba aja. Kejunya udah masuk. Jadi nanti pas digigit ada surprise. Sebongkah keju. Surprise Oh, dari wow. keju. Nih, dari si tepung masukin ke Lur. Nah, kalau kita main-mainan tepung sama telur, usahain satu tangan kering, satu tangan basah. Dari telur langsung ke tepung roti. berhubung tangan dari dua udah basah dan kering. Gimana ya? Oke. Ya gitu. Terusin sampai adonannya habis. Begitu jadi ini lagi. Nah, ini kan udah panas nih, Dek. Udah. Masukin. Ini kalau dimasukin kulkas lebih itu Keras. kali ya, lebih keras. Terus tepungnya juga jadi nempel. Berhubung si rogutnya tadi juga udah mateng, jadi ini kita cuma nyari warna tepung rotai. Nah, yang udah bisa langsung diangkat. Nah, kalau yang tradisionalnya, yang asli Belanda makannya pakai ini nih, pakai honey mustard. Jadi mustard dicampur sama madu, terus dikasih krim sedikit. Tuh. Kalau orang Indonesia semuanya pakai cabai. Cabai rawit. Pakai caos. Pakai caos, pakai cabai. Oh ya, terus kalau yang kita suka beli-beli gitu kadang-kadang diisi kayak itu ya, telur puyuh. Iya. Terus tengah-tengahnya diisi cabai rawit. Kalau kan kita tadi keju. Iya, jadi bukan diisi, jadi isinya telur puyuh terus ditusukin cabai Cabai rawit rawit. gitu atasnya. Oh itu Peter Balen nih. Iya. Iya, men. Kroket juga gitu sih. Kroket juga gitu. Bedanya kalau kroket itu kentang, kalau bitter ballet itu tepung. Gitu, Bro. Ini nih biasa nih kalau kita beli-beli bitter ballet pasti ditusuk-tusuk. Ini ganas ini cabai rawitnya gede banget, men. Itu gede banget itu. Berarti nggak kalah sama itu ya, Tombro ya? Enggak, men. Iya. Nah, oke. Bitter balletnya udah jadi, rogut dicampur adonan daging, terus dibalurin pakai tepung roti, terus digoreng, terus diisi sama keju. Iya, kita isi Biasanya keju. ya biasanya telur puyuh, ini pakai keju. Versi Masak Lo TV. Pakai saus atau pakai aslinya tadi honey mustard, Saus tomat. saus tomat, saus sambal, Mayones. atau cabai rawit. Mayones juga bisa. Thank you udah nonton episode kita kali ini. Tonton terus episode lainnya. Tinggal klik aja www.masak.tv. Atau subscribe channel kami di YouTube. Yang penting tetap di Masak.tv. Masak.tv.